Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Seperti biasa kita akan membahas alur cerita film yang pastinya seru dan mungkin kalian belum pernah menontonnya. Atau mungkin sudah pernah menonton tapi belum paham alur ceritanya. Let's go! Sesuai dengan janji saya di minggu lalu dan saya yakin teman-teman juga pasti penasaran dengan kelanjutan kisah pertempuran umat manusia melawan para kaiju. Maka di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita Pacific Rim yang berjudul Uprising. Sequel kedua ini rilis di tahun 2018, disutradarai dan ditulis oleh Steven DeKnight serta dibintangi oleh John Boyega, Scott Eastwood, Kali Spany, Rinko Kikuchi, serta si cantik Jin Tiang. Baik daripada berlama-lama, inilah dia, Pacific Rim 2 Uprising. Film dimulai dengan sebuah penjelasan tentang kejadian-kejadian yang terjadi di Pacific Rim yang pertama, di mana pada tahun 2013 adalah awal mula dari serangan-serangan kaiju, sehingga manusia membuat monsternya sendiri dan memenangkan pertempuran dengan menutup celah di dasar Pasifik. 10 tahun pun berlalu, kini manusia hidup damai dan sejahtera. Mereka telah membangun kembali seluruh kota-kota yang hancur, namun tidak dengan kota-kota yang berada di pesisir. Tempat itu disebut dengan Broken World dan menjadi tempat tinggal para kriminal. Jack adalah anak dari Staker Pentecost, seorang pahlawan dalam perang terakhir melawan kaiju. Selain membangun kota-kota yang telah hancur, beberapa orang gila secara ilegal membangun Jaegernya sendiri dengan suku cadang dari Jaeger yang telah mati. Untuk itu, Jack mencuri dan menjual suku cadang tersebut demi membiayai hidupnya. Suatu hari Jack mengalami kesialan. Komponen yang menjadi sasarannya telah dicuri lebih dulu oleh seorang gadis bernama Amara Namani. Jack pun mengikuti gadis itu hingga tiba di sebuah gudang rongsokan. Ternyata Amara juga sedang membangun Jaegernya sendiri. Tiba-tiba saja polisi datang dan menyerbu tempat itu, sehingga Amara dan Jack pun mau tidak mau harus menggunakan Jaeger imut bernama Scraper. Ya, ukurannya sangat kecil, hanya seperempat Jaeger pada umumnya. Dan ternyata tidak hanya polisi yang mengejar mereka. Pan Pacific Defense Corps atau PPDC juga mengirimkan salah satu Jaegernya, yaitu November Ajax. Awalnya Amara dan Jack berhasil memperdaya pilot Ajax, namun karena keterbatasan alat, Scraper berhasil dilumpuhkan, serta Jack dan Amara pun ditahan. Seriously? Power down. PPDC melihat potensi di dalam Jack dan Amara, apalagi Jack adalah mantan kadet yang berprestasi. Akhirnya Mako menyarankan kepada Jack untuk menerima tawaran PPDC, karena hanya itulah satu-satunya cara agar dia tidak mendekam di penjara. Nantinya Jack akan bertugas untuk melatih para kadet, termasuk Amara, yang akan direkrut oleh PPDC. Beberapa waktu kemudian Jack dan Amara pun tiba di Moyulan, Shatterdome, Cina. Di sana mereka bertemu dengan seorang ranger bernama Nathan Lambert, dan Amara sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Jack adalah putra dari seorang pahlawan dunia, yaitu Staker Pentecost. Selain itu, akhirnya Amara bisa melihat secara langsung beberapa Jaeger baru seperti Valor Omega, Titan Redeemer, Bracer Phoenix, dan Sigesit Saber Athena, serta Jaeger yang dikendalikan oleh Nate, yaitu Gypsy Avenger. Kini teknologi Jaeger telah berkembang menggunakan tenaga listrik, sehingga lebih aman bagi pilot-pilotnya. Bahkan, Shaw Industries telah menciptakan drone Jaeger yang tidak membutuhkan pilot. Jaeger itu bisa dikendalikan jarak jauh, bahkan oleh orang yang bukan ranger sekalipun. Keesokan harinya, Marshal Kwan dan Nona Liwen mengadakan pertemuan untuk membicarakan program drone Jaeger. Selain itu juga ada Mako serta Newton yang kembali bertemu dengan sahabat lamanya, yaitu Herman. Kini dia sedang mengembangkan tenaga pendorong untuk menerbangkan Jaeger.
dengan menggunakan darah kaiju sebagai bahan bakar. Walaupun proyek drone sangat aman bagi pilot, Mako yang saat ini menjabat sebagai sekretaris jenderal masih belum bisa percaya sepenuhnya dengan program itu, karena kendali jarak jauh sangat rentan dengan peretasan dan penyusupan. Saat ini mereka masih menunggu hasil keputusan Dewan di pertemuan selanjutnya di Sydney, dan karena acara itu membutuhkan pengawalan yang ketat, maka Mako meminta Marshal Kwan untuk memberikan kehormatan itu kepada Jake dan Nate sebagai pilot Gypsy Avenger. Sesuai dengan janji, Jake dan Nate mengendalikan Gypsy untuk mengawal pertemuan para dewan di Sydney. Gypsy mengamankan lokasi itu dari para pengunjuk rasa yang menolak program drone Jaeger, serta kerusuhan yang ditimbulkan oleh aliran sesat pemuja kaiju yang sejak awal menolak keberadaan PPDC. Tiba-tiba saja muncul Jaeger misterius yang menurut Mako memiliki kekuatan yang sama dengan Gypsy. Tanpa mengulur waktu, Jaeger itu langsung menembakkan beberapa misil untuk menghancurkan gedung PPDC dan juga melumpuhkan Gypsy. Missiles fired! Selain itu, dia juga mengeluarkan radiasi yang mengacaukan seluruh komunikasi dan berusaha menjatuhkan helikopter yang ditumpangi Mako. Beruntung Gypsy segera bangkit dan berhasil menggagalkan rencana Jaeger itu. Gypsy pun mulai mencoba melakukan perlawanan, namun karena pikiran Jake dan Nate belum selaras, membuat semua serangan Gypsy mudah dipatahkan. Sebuah ledakan misil mengenai helikopter Mako dan membuatnya kehilangan keseimbangan. Gypsy langsung menggunakan senjata anti-gravitasi untuk menghantam Jaeger misterius dan bergegas menangkap helikopter Mako. Namun sayangnya Gypsy terlambat, hingga akhirnya Mako tewas dalam kecelakaan itu. Dan karena melihat Jaeger lain sudah berdatangan, maka Jaeger misterius itu pun langsung melarikan diri. Serangan Jaeger misterius mendatangkan keuntungan bagi Shaw Industries. Li Wen menjelaskan bahwa setelah penyerangan di Sydney, para dewan menyetujui program drone Jaeger dalam rapat darurat. Oleh karena itu, dewan meminta seluruh drone bisa beroperasi dalam 48 jam ke depan. Sementara itu di Satterdome, kematian Mako membuat Jake sangat terpukul, karena Mako sudah dianggap seperti kakak kandungnya sendiri. Sebelum kematiannya, Mako telah mengirimkan informasi berupa peta sebuah tempat di Siberia yang dulunya adalah fasilitas untuk memproduksi Jaeger. Rasanya tidak mungkin Mako mengirimkan peta lokasi itu jika memang di sana tidak ada apa-apa. Oleh karena itu, Marshall mengirimkan Jake dan Nate menyelidiki tempat itu dengan menggunakan Gypsy. Beberapa waktu kemudian, Jake dan Nate tiba di lokasi fasilitas di Siberia. Walaupun fasilitas itu terbengkalai, namun Jake mendeteksi sesuatu yang aktif di dalam bangunan. Tiba-tiba saja mereka mendapatkan serangan yang ternyata dari Jaeger misterius Obsidian Fury. Pertarungan pun kembali terjadi. Walaupun memang Obsidian sangat kuat, tapi Jake yang sudah mulai kompak dengan Nate berhasil mengimbanginya. Hingga akhirnya mereka melakukan teknik lama dan berhasil melukai dada Obsidian. Mereka pun menargetkan beberapa serangan ke sumber tenaga, hingga berhasil memenangkan pertempuran dengan sebuah pukulan keras yang menembus dada Obsidian. Jake pun membuka pintu kokpit Jaeger itu untuk menangkap pilotnya. Alangkah terkejutnya mereka, ternyata yang ada di dalam Obsidian adalah sebuah otak. Siapakah dalang dibalik semua ini? Herman memastikan bahwa otak itu adalah milik kaiju, dan karena mereka tidak menemukan radiasi dari portal dimensi, kemungkinan kaiju yang satu ini adalah hasil modifikasi manusia dari sisa-sisa daging kaiju ketika perang 10 tahun yang lalu. Sementara itu, Amara dan teman-temannya mencoba memeriksa bangkai Obsidian dari dalam. Ternyata daging kaiju bersifat seperti parasit yang menjalar ke seluruh bagian Jaeger hingga ke sistemnya. Lalu sebuah tetesan cairan yang mengandung asam tidak sengaja mengenai Kadet Jinhai, sehingga atas perbuatannya, Amara dihukum dan dikeluarkan dari akademi. Tapi sebelum gadis itu meninggalkan Satterdome, dia telah mendapat informasi penting saat menyelidiki Obsidian.
yaitu sebuah rakitan yang menjadi ciri khas Shaw Industries. Jake langsung membicarakan hal ini kepada Herman dan Nate. Lalu Herman memutuskan untuk mengorek informasi dari Newton karena mungkin saja teknologi Shaw telah dicuri. Akhirnya pekerjaan Liwen dan Newton telah selesai. Malam itu mereka mengaktifkan seluruh drone Jaeger dan mengirimkannya ke Moyulan Shatterdome. Lalu tiba-tiba saja muncul cairan kaiju dari otak drone dan mengambil alih kendali. Para drone yang dikuasai kaiju mengamuk di Shatterdome, menghancurkan beberapa Jaeger hingga membuat Marshal Kwan terbunuh. Sementara itu, di gedung Shaw, Herman berhasil membebaskan Newton yang ditangkap karena dituduh telah menyabotase drone. Tapi sangat disayangkan ternyata Newtonlah dalang dibalik semua kekacauan ini. Newton telah dikendalikan oleh Precursors sejak dia menyambungkan otaknya dengan kaiju. Beruntung Liwen datang dan menonaktifkan seluruh drone. Namun sayangnya, Newton melarikan diri dan 3 kaiju dengan kategori berbahaya berhasil menerobos celah portal. Seorang mekanik bernama Jules melaporkan hanya Gypsy satu-satunya Jaeger yang masih bisa digunakan. Ditambah lagi hampir seluruh pilot tewas, sedangkan sisanya mengalami cedera. Untuk saat ini, Nate meminta agar lebih dulu berfokus ke perbaikan Jaeger. Beruntung mereka masih memiliki Amora yang bisa membantu Jules, serta bantuan dari Liwen Industries yang membawa suku cadang serta mekaniknya. Beberapa waktu kemudian mereka mengatur siasat untuk mengalahkan 3 kaiju yang menerobos celah portal. Tidak tanggung-tanggung, lawan mereka kali ini adalah 2 kaiju kategori 4 dan 1 kategori 5 yang merupakan kaiju terkuat. Jika diperhatikan dari pergerakannya, 3 kaiju tersebut hendak menuju ke suatu tempat. Akhirnya, Jake menemukan tujuan kaiju sebenarnya. Ternyata selama ini monster itu tidak menyerang secara membabi buta. Tapi mereka memiliki sebuah tujuan, yaitu Gunung Fuji di Jepang. Herman pun memiliki pendapat yang sama dengan Jake. Apalagi di gunung tersebut, terdapat elemen langka yang jika dicampurkan dengan darah kaiju akan menghasilkan bahan bakar untuk tenaga pendorong Jaeger. Precursors ingin memanfaatkan hal itu untuk menyemburkan racun ke atmosfer, sehingga membunuh seluruh umat manusia serta membuat bumi menjadi benar-benar layak untuk ditinggali mereka. Karena waktu yang tersisa tidak cukup untuk mencegat kaiju, akhirnya Herman menggunakan kesempatan ini untuk melakukan uji coba penemuannya, yaitu mesin pendorong untuk para Jaeger, sehingga Ranger bisa tiba di Jepang tepat waktu. Perbaikan Jaeger pun telah selesai. Jake dan Nate akan mengendalikan Gypsy, sedangkan 3 Jaeger lain akan dikendalikan oleh para kadet baru termasuk Amara. Herman pun mulai menghitung mundur, dan akhirnya untuk pertama kali Jaeger bisa menuju ke medan pertempuran tanpa bantuan helikopter. Ignition! Di Jepang, 3 kaiju sudah mulai mengamuk dan menghancurkan apapun yang menghalangi mereka. Beruntung, para Jaeger datang tepat waktu. Gypsy dan Bracer akan menghadapi kaiju kategori 5, yaitu Raijin. Sedangkan Saber dan Guardian akan menghadapi Hakuja dan Strike Thorn. Gypsy pun langsung menyerang dengan tinjunya. Namun kaiju yang dihadapinya terlalu kuat, bahkan memiliki kemampuan unik yang bisa menyerap dan membalikkan serangan musuh. Bracer pun tidak banyak membantu. Jaeger itu didorong hingga terpental bahkan sebelum berhasil melakukan serangan. Sementara itu, Saber Athena bertempur dengan sangat baik dan membuat Hakuja terpojok. Walaupun berkat bantuan Strike Thorn, Hakuja berhasil membalikkan keadaan, namun Guardian Bravo langsung datang membantu dengan cambuknya sehingga membuat Hakuja mundur. Melihat 3 kaiju sudah mulai kewalahan menghadapi Jaeger, Newton pun langsung mengeluarkan senjata rahasianya. Ia mengirimkan ribuan drone yang menempel dan menggabungkan ketiga kaiju itu menjadi mega kaiju. Well, he's pretty big. Tidak hanya ukurannya yang menjadi lebih besar,
Mega Kaiju juga memiliki kekuatan dan pertahanan yang luar biasa, hingga berhasil membuat Guardian hancur, bahkan menewaskan salah satu kadet bernama Suresh. Saber dan Bracer juga tidak mampu menaklukkan makhluk itu. Dengan mudah, Mega Kaiju menghancurkan kedua Jaeger itu hanya dengan satu serangan. Lalu Gypsy pun kembali melakukan perlawanan dengan pedang obsidian dan meriam plasma. Tapi sepertinya tembakan itu tidak terlalu memberikan efek apa-apa. Bahkan Nate mengalami cedera akibat serangan Kaiju ke kokpit Gypsy. Akhirnya Amara masuk untuk menggantikan Nate. Saraf Jack dan Amara menyatu dengan selaras. Kini mereka siap kembali bertempur. Namun sayangnya serangan terakhir Kaiju membuat sistem Gypsy bermasalah sehingga membutuhkan waktu untuk merestart sistemnya. Karena Kaiju sudah tiba di Gunung Fuji, Jack mengusulkan untuk menyerang Kaiju dari langit. Untuk itu, dia membutuhkan mesin pendorong. Herman mendeteksi satu mesin pendorong yang masih bisa digunakan di sekitar Gypsy. Liwen langsung mengirimkan Scraper, dan dengan pengendali jarak jauh, Scraper langsung memasangkan pendorong itu ke lengan Gypsy. Setelah pendorong terpasang, Gypsy pun langsung melesat ke angkasa, menembus atmosfer bersama Scraper. Lalu setelah bahan bakar mesin pendorong habis, Gypsy terjun bebas dan menungkik tajam dengan tinjunya hingga akhirnya menghantam Kaiju dan membuat monster itu terbunuh. Sementara itu Jack dan Amara menyelamatkan diri dengan Scraper. Para Ranger pun memantapkan kemenangannya dengan ditangkapnya Newton oleh Nate ketika hendak menjalankan rencana baru. Film pun ditutup dengan menampilkan Newton yang sedang ditahan di Shatterdome. Pria itu mengancam bahwa kemenangan umat manusia tidak berarti apa-apa, karena serangan akan terus datang hingga Precursors berhasil menguasai bumi. Namun Jack datang menemui Newton dan mengancam balik bahwa selanjutnya umat manusia yang akan datang menyerang Precursors. Sebuah kata-kata ancaman yang membuat Precursors yang ada di pikiran Newton terdiam. Bagaimanakah pertempuran selanjutnya? Apakah umat manusia akan datang menyerang Antiverse? Dan tamat. Bagaimana dengan alur cerita Pacific Rim Uprising? Apakah menarik? Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Sebelumnya mohon maaf jika kata-kata saya menyinggung para fans Pacific Rim. Tapi jika saya boleh jujur, saya agak kecewa dengan sequel kedua. Dari mulai story yang lebih ringan, musiknya yang dimix menjadi agak aneh, bahkan desain Jaeger yang lebih ramping. Ya wajar saja mungkin karena sudah berteknologi Mark V ke atas yang bertujuan untuk mengurangi bobot Jaeger agar lebih gesit dalam bertarung. Saya yakin teman-teman pasti bingung, kemanakah karakter-karakter yang ada di Pacific Rim yang pertama, terutama Raleigh dan Herc Hansen, yang di akhir film menjadi Marshal menggantikan Stacker Pentecost. Pertama-tama kita akan bahas Hercules Herc Hansen dulu ya. Jika mengacu pada serial The Black, Herc telah mengundurkan diri dari jabatan Marshal dan kembali menjadi Ranger, mengendalikan Striker Berserker. Dia ditugaskan sekitar 14 kali dalam pertarungan Uprising hingga akhirnya menghilang di serial The Black setelah pertarungan terakhirnya melawan Kaiju pada operasi Blackout di Australia. Untuk Raleigh Beckett, sebenarnya sutradara Denai telah menetapkannya sebagai tokoh utama di Uprising yang menjadi petugas PPDC dan melatih para kadet. Selain itu, dia juga bekerja sebagai petugas patroli dengan Gypsy Avenger-nya dan berhasil menangkap Amara Namani. Namun semua impian itu sirna. Charlie Hunnam tidak bisa tampil karena masih terlibat dengan proyek film lain. Akhirnya produser Guillermo del Toro menyarankan untuk melahirkan karakter baru yaitu Jacob Pentecost, putra dari Stacker. Jika berdasarkan komiknya, Raleigh meninggal dunia karena kanker. Raleigh dan Mako didiagnosis menderita kanker setelah kembali dari Antiverse akibat radiasi nuklir. Dan hanya Mako yang masih bertahan hidup hingga perang Uprising. Namun Denai tidak terlalu setuju dengan konsep itu dan memilih untuk tidak menampilkan sama sekali tentang informasi Raleigh, karena berniat memunculkan kembali karakter ini di sequel berikutnya. Hal ini juga menjelaskan mengapa tidak terdapat foto Raleigh di antara foto-foto pahlawan PPDC yang telah gugur. Sedangkan dalam serial The Black ada informasi yang mengatakan bahwa Raleigh Beckett telah pensiun. PPDC mengakui bahwa Raleigh merupakan salah satu legenda yang berhasil bertarung dengan Jaeger seorang diri. Saya juga ingin menjelaskan sedikit tentang sistem penyatuan saraf yang terlintas di benak saya beberapa hari yang lalu. Sesama pilot bisa mengetahui isi pikiran rekannya, baik itu pikiran positif ataupun negatif. Sehingga tidak ada rahasia apapun di antara mereka.
Hal ini mungkin bisa ditoleransi jika memang penyatuan saraf dilakukan dengan saudara atau anggota keluarga, seperti Ralik dan Yancy, Herc dan Chuck, atau si kembar tiga Wei Tang yang mengendalikan Crimson Typhoon. Tapi bagaimana jika kasusnya seperti Ralik dan Mako, ataupun Jake dan Ned? Pasti semua isi pikiran dan memori bisa diakses oleh rekan kita. Oleh karena itu, saya berpendapat semua pilot dapat mengakses semua pikiran dan ingatan pada saat saraf mereka terhubung. Tapi konsekuensinya adalah orang yang mengakses ingatan akan mengingat perasaan yang dirasakan si pemilik ingatan. Contohnya, A dan B adalah pilot Jaeger, dan saraf mereka sudah terhubung. A pernah merasakan bagaimana sakitnya tertembak. Secara otomatis, jika B mengakses ingatan A, maka B juga akan merasakan penderitaan A saat terkena tembakan. Hal itu berdasarkan scene di mana Mako pertama kali terhubung dengan Ralik dan tidak sengaja mengakses ingatannya. Mako merasakan sakit dan ketakutan yang sama dengan Ralik, termasuk penderitaan Yancy saat diserang oleh kaiju. Karena pada saat itu saraf Yancy dan Ralik masih terhubung. Oleh karena itu, para pilot diminta untuk berfokus pada penyatuan saraf, agar Jaeger mereka bisa bertarung dengan baik. Sama seperti penjelasan Staker saat mengendalikan Eureka bersama Chuck. Dia tidak membawa memori atau ingatan apapun, melainkan hanya kemampuan dan ambisinya dalam bertarung. Tapi semua teori saya dipatahkan oleh serial The Black. Bagi kalian yang penasaran dan belum menonton, saya persilahkan untuk menontonnya terlebih dahulu, supaya kita bisa diskusi sama-sama mengenai penyatuan saraf para Ranger. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin saya bahas, namun karena keterbatasan waktu, insya Allah akan saya lanjutkan kembali di lain kesempatan. Atau mungkin kalian bisa menonton video saya tentang Pacific Rim sebelumnya, linknya saya sertakan di kolom deskripsi atau di pojok kanan atas. Jika teman-teman punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar, atau bisa DM ke Instagram saya di @tekogusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya dalam perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.